nggak batasi di bulan Desember, tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini, gitu ya, diundur lagi. Tapi kalau untuk rentang waktunya, kemarin dari Kemenpan itu ada persyaratannya memang Mas. Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun ya, 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong mengajar gitu loh. Itu ada di sini ada tulisannya honorer, jadi kategori pendaftar ini yang terbaru ya Mas ya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear tidak tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian di sini ada kriteria ini. Honorer swasta dan lulusan PPG sebentar. Tentang 3 tahun sebenarnya tidak ada, Mas. Oke. Baik, Prof. Dan ini juga, Prof, kita ke depan ingin agar tapi harus ada di Dapodik ya, Mas ya. Harus ada Dapodik ya. Oke. Ya. Nanti Prof izin kalau ada kendala teman-teman baru punya Dapodik tapi tertolak, ternyata itu ada peluang, mohon dibantu ya, Prof, kawan-kawan ya. Kami tentu senang, apalagi dia ya makin banyak peserta kan makin senang karena kan kita akan bisa memilih ya yang terbaik. Urut kacang. Betul. Baru itu. Betul. Dapodik saya itu masih di SMA 69, saya masih terdata di sana. Hal ini dilakukan karena yang pertama CPNS itu di pelajaran saya geografi itu masuk sehingga saya tidak mendapat jam. Lalu kebetulan di SMA Negeri 70 Jakarta mengalami kekosongan guru geografi dan sehingga saya dari Agustus itu mengajar di membantu BDR di SMA 70. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Tapi Dapodik saya masih di SMA sebelumnya, lalu tidak ada formasi P3K dan saya sudah tidak ada jam lagi gitu. Nah, ini saya sedikit khawatir untuk Bapak Ibu, kira-kira proses perpindahan saya ini ketika masih peralihan seperti ini membahayakan atau tidak dari segi ya kayak tadi kan tahap 1 kan untuk guru di sekolah tersebut pasti dibuktikan dengan Dapodik. Dari Agustus hingga saat ini Bapak Ibu saya belum bisa pindah Dapodik gitu ya, jadi dalam masih rangka menunggu gitu ya, menunggu dan lagi mengusahakan. Nah, apakah saya bisa mengikuti tahap 1 di sekolah yang saat ini saya mengisi kekosongan? Di sini ada formasi P3K di pelajaran saya atau tidak? Karena Dapodik saya masih di SMA yang sebelumnya gitu. Saya lagi dalam rangka pengurusan. Nah, jadi seperti itu pertanyaan saya. Kalau kondisinya ini saya tanyakan karena beberapa guru ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Ya, Pak Dodi, pertanyaannya sudah tertangkap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Prof Nunu, silakan jika ingin langsung dijawab. Jadi kalau seperti Pak Dodi tadi, itu ya di Dapodik datanya dia bisa ikut di tahap 1. Dia kan guru di sekolah negeri. Tapi formasinya ya di sekolah yang sesuai dengan Dapodiknya. Kalau di Dapodiknya tidak ada formasi, Pak Dodi bisa milih formasi yang sekarang dipakai. Dengan catatan itu nanti akan banyak yang milih di situ. Nanti akan di ranking skornya. Tapi yang pasti bisa ikut di tahap 1. Kalau di sekolahnya data kan kita BKN itu dasarnya adalah data yang ada. Kalau misalnya prakteknya itu beda dengan yang terdaftar di Dapodik mana, yang diikuti adalah data. Jadi kalau data di SMK 1 misalnya, di SMK 1 tidak ada formasi, ya Pak Dodi bisa daftar, milih di formasi lain, di sekolah lain. Di sekolah lain yang ada tidak ada gurunya di situ. Apa? Ya. Maksudnya apa ya Mas? Ya. Ya Prof Nunu, jadi bisa ya, yang penting masuk di Dapodik. Nah, nanti tinggal dilihat aja, betul, data Dapodiknya kemana, apakah sudah mutasi ketika pindah atau masih menggunakan yang lama. Nah, gitu Mas Dodi ya. Saya pikir jelas. Ikutnya bisa ikut, bisa tidak tes.
Karena kalau yakin, oh aku tinggi kok, nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya saya pengen nyoba lagi, passing grade-nya itu akan dipertimbangkan yang paling tinggi. Jadi akan diperhitungkan lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ikut saja lagi. Nanti kalau misalnya di situ kemarin itu lagi ngeper, masih grogi dengan sistemnya, masuk angin, malamnya begadang. Lah sekarang untuk ujian 2 lebih siap, ikut saja. Nanti kalau passing grade yang diperoleh lebih tinggi itu yang dipakai, gitu Mas. Seperti itu, bahkan mungkin lebih berkualitas. Oh gitu ya. Jadi nanti itu tetap saja lewat seleksi. Jadi ada kemungkinan dibuka lagi tahap kedua karena kami dari sisi anggaran kayak saya ini untuk anggaran 2022 masih meminta anggaran untuk seleksi guru ASN P3K yang selisih yang sekarang belum ada. Seleksinya masih sama, mungkin lebih awal ya karena ini kan waktu Januari sampai bulan Agustus ini untuk persiapan. Pembicaraan antar kementerian ini sungguh sangat luar biasa ya. Namanya juga menyamakan persepsi orang otaknya orang pintar semua. Dan baru pertama kali loh Mas Sumardiansyah. Ya, baru pertama kali Kementerian Teknis itu menyelenggarakan tesnya sendiri untuk guru-gurunya. Selama ini tidak ada. Ini bahkan diirikan oleh Kemenkes. Kemenkes itu kan dia punya dokter, punya perawat. Seleksinya pun harus Kemenpan RB BKN. Ini kan karena lobby dan kemampuannya Mas Menteri dan kita semua supaya guru-guru ini kita urus saja ya. Soalnya guru-guru ya kita yang mengembangkan pakai sistem UNBK kita sendiri. Jadi supaya apa? Dari itu kita bisa mengembangkan juga bahan belajarnya yang sejalan dengan kisi-kisinya gitu Mas. Jadi jangan bertanya gini Mas Sumardiansyah, bagi asosiasi persatuan guru itu jika punya ide yang cemerlang yang lain, silahkan saja masukkan. Nanti ini yang akan jadi pertimbangan Mas Menteri kan, itu dipikirkan oleh asosiasi. Nah mungkin ada mekanisme yang lebih baik, tapi sejauh ini masih seperti itu. Kalau nanti tadi ada ya, barangkali bisa ada pandangan berbeda. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman Komisi 10. Saya karena tadi ketika menjelaskan saya tidak hadir, saya juga tidak adil kalau saya bertanya atau saya memberi komentar tentang apa yang dijelaskan. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal dari kunjungan kerja di daerah, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan seleksi tenaga honorer. Karena ini Pak Menteri ada di sini, saya kira ini penting untuk disampaikan. Begini Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Yang pertama soal jumlah guru honor di daerah dan kuota yang diberikan. Memang ini di luar wilayah, tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi saya kira kehadiran bersama ini untuk kita pelajari bersama. Karena yang terjadi, saya minggu yang lalu ada di 3 kabupaten, di ND, kemudian di Sika, kemudian di Flores Timur. Di ND itu kuota yang diberikan itu hanya 49 Pak Menteri. Sementara jumlah guru honor yang ada di kabupaten itu ada lebih dari 2.000. Begitupun di Kabupaten Sika, itu di NTT ini, itu ada kuota yang diberikan itu 150 sekian, 190 sekian, sementara guru honor yang ada di situ itu ada 2.351. Begitupun di Flores Timur. Jadi kuota yang diperoleh itu jauh di bawah jumlah guru honor. Nah, saya bersyukur karena tanggal 31 hari ini itu ada penundaan. Tidak ada untuk revisi dan yang lain-lain yang menyangkut guru honor. Nah, yang kedua, ini menyangkut kebijakan yang selama ini sudah disampaikan berkaitan dengan untuk guru swasta itu seleksi masuk pada tahap kedua dan tahap ketiga. Nah, kalau dengan kuota yang terbatas seperti ini, beberapa pertanyaan yang kemudian saya pikir benar juga gitu. Karena kalau di tahap pertama yang sudah diambil dan lulus itu adalah guru-guru honor yang mengajar di sekolah negeri, nah untuk apa guru swasta itu ikut seleksi lagi gitu?
dengan konteks kuota yang begitu sedikit. Nah, sehingga di sini ya kenapa kita tidak berikan kesempatan guru swasta juga ikut start dari kesempatan pertama pada bulan Agustus, atau kuotanya yang dinaikkan. Dengan demikian ini ada kesempatan yang sama, ada porsi yang sama, karena kenyataannya juga terutama di beberapa daerah di seluruh Indonesia termasuk atau di beberapa daerah jumlah guru honor di sekolah swasta itu jauh lebih banyak daripada guru negeri. Ini yang kemudian menjadi kegelisahan tersendiri di kalangan guru-guru honor yang mengajar di sekolah swasta. Silakan Mas Menteri mau menggunakan waktu untuk memberikan respon dari teman-teman baik pimpinan maupun anggota Komisi 10. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, kemarin waktu saya diberikan 3 menit, itu saya memberikan diri saya Pak. Saya dengan sukarela memberikan 3 menit. Bukan karena kita yang beri, Prof. Dan setahu saya kemarin banyak yang puas juga Pak, 3 menit sebenarnya jawabannya. Tapi ya akan saya usahakan sekomprehensif mungkin ya Pak. Saya mungkin akan meminta beberapa dirijen saya juga, eselon 1 saya untuk membantu dalam beberapa pertanyaannya. Mungkin ada beberapa topik ya, saya grouping ini dalam beberapa topik-topik besar. Mungkin satu topik yang tidak ada di topik hari ini tapi dipertanyakan adalah mengenai yang P3K. Tapi saya ingin mengklarifikasi saja gitu bahwa kita sudah mendapatkan formasi 550.000. Ya, 550.000 itu udah sebenarnya besar sekali gitu. Dari semua, kalau misalnya semua guru honorer di Indonesia mengambil tesnya besok, ya itu sebenarnya sangat possible tahun ini dilakukan karena tidak ada kuota lagi jumlahnya ya. Itu pun kemungkinan besar kan nggak terlalu mungkin bahwa mayoritas akan lulus dalam tes pertamanya. Iya kan, nah itu makanya jadi kita mungkin yang sangat mengkhawatirkan adalah daerah-daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi, itu sangat menjadi concern. Jadi itu yang makanya mohon bantuan Komisi 10 untuk terus mendorong dapil dan menjelaskan bahwa anggarannya sudah keluar. Pak Sekjen mohon dikonfirmasi Pak Sekjen, tapi kalau nggak salah Kemenq baru mengeluarkan dokumen ya Pak, surat yang baru keluar, nanti akan kami share, ini baru saja keluar kepada seluruh Pemda mengenai penjaminan ya daripada anggaran tersebut, sehingga memberikan kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan ada. Jadi itu mohon mungkin bisa menjadi bagian pegangan dari Bapak Ibu ke daerah untuk menjelaskan. Tidak perlu khawatir, 550.000 sudah masuk. Untuk tahun berikutnya di bulan Agustus, ronde berikutnya. Jadi bisa insya Allah sisanya itu sebanyak mungkin mendekati sampai 1 juta itu bisa kita selesaikan di bulan Agustus September ini untuk tahun depan, ya kan? Tapi sekali lagi mohon diperjelas, semua guru honorer yang teregistrasi di Dapodik itu boleh mengambil tes seleksinya. Jadi itu masalah formasi berapa atau apa tidak masalah. Guru honorer pokoknya ngambil dulu tesnya gitu. Jadi kalau mereka mengambil tes, misalnya mereka sekalipun tidak mendapatkan formasi di tahun ini, misalnya di daerahnya dia Pemdanya nggak berhasil mengajukan formasi, ya tahun depannya pada saat yang Agustus ini akan segera masuk gitu, karena tesnya valid untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi jangan buang-buang waktu gitu. Pertama kali guru honorer tidak ada restriksi, tidak ada kuota untuk ngambil tes. Ya udah ambil tes aja secepat mungkin gitu. Jadi pas ada slot formasi keluar akhirnya bisa masuk. Jadi kami mendesain program ini sebagaimana rupa agar memaksimalkan kesempatan sebenarnya. Jadi walaupun misalnya di daerah yang ada formasi, yang berikut bisa didapatkan. Pimpinan mohon maaf memperjelas saja. Memperjelas statementnya Pak Menteri aja. Jadi Pak, pemahaman saya berarti yang belum terdaftar sekarang itu dibuka lagi pendaftaran untuk 2022 tapi dibuka mulai Agustus besok atau Agustus 2022 Pak? Bukan, Agustus untuk 2022. Oke, ya clear. Itu ya. Bukan. Sorry, Agustus untuk Agustus 2021 ini dibuka untuk kemudian eksekusi teknisnya di 2022.
betul. Oke. Bulan Agustus adalah untuk yang tahun berikutnya. Ya. Ya, suratnya Bapak, ditunggu tapi- nih Pak Sekjen oleh sebelah saya. Ya, Ketua panjanya soalnya. baik, terima kasih. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, bahwa yang terpenting itu jangan memikirkan angka formasinya, karena itu adalah antara Pemda dan kita kan. Bagi guru-guru yang terpenting di daerah-daerah segera mengambil tes itu, gitu, meregistrasi untuk tesnya kapan yang diperbolehkan. Jadi itu